Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 22 April 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, rumah milik seorang warga Dusun Gondang, RT 2 RW 2, Desa Gondang, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, roboh pada bagian atap dan sebagian temboknya pada Selasa malam. Peristiwa ini diduga terjadi akibat kondisi bambu dan kayu penyangga atap yang sudah rapuh dimakan usia. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Menurut pemilik rumah, Sofan Sofyan, peristiwa terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu tidak ada hujan maupun angin kencang. Di dalam rumah terdapat 6 anggota keluarga, beberapa sudah tidur dan sebagian lainnya masih menonton televisi. Sofyan menuturkan saat itu tiba-tiba terdengar suara keras. Anaknya yang sudah tidur langsung bangun dan lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Genteng sudah berjatuhan dan tak lama kemudian atap bagian timur juga ikut roboh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Keluarga Sofan Sofyan terpaksa mengungsi ke rumah tetangga untuk sementara waktu. Ia berharap ada perhatian dari pemerintah maupun pihak dermawan untuk membantu memperbaiki atap rumahnya agar bisa kembali ditempati. Tadi malam jam setengah 9, Pak. Setengah 9. Penyebabnya apa? Apa ada angin atau hujan? Siangnya hujan, terus tadi malam tiba-tiba langsung roboh gitu. Ada 6 orang. 6 orang. Ya. Tidak ada yang tertimpa reruntuhan? Alhamdulillah tidak ada korban. Saat itu mereka di mana saja? Posisi ada yang sudah tidur, ada yang belum tidur. Baru nonton TV itu? Ya. Tahu-tahu berak gitu, betul-betul langsung berak gitu. Terus yang tidur langsung dibangunkan atau gimana? Bangun sendiri-sendiri. Oh, bangun sendiri. Kaget bangun sendiri. Oh. Ada yang dibangunkan, ada yang bangun sendiri. Berarti ini satu rumah roboh semua nih ya? Iya, semoga pemerintah bisa membantu saya, bisa mendirikan seperti yang belum roboh gitu, harapan saya. Ngungsi kemana? Mengungsi ke saudara, tempat saudara. Oh, ke saudara. Ya. Saudara sekitarnya. Oh, saudara sekitar sini ya? Ketua RW 2 Desa Gondang Jumat mengatakan bahwa pihaknya bersama warga sekitar langsung gotong royong membersihkan puing-puing rumah. Selain itu, warga juga iuran secara sukarela agar atap rumah Sofan Sofyan bisa dibangun kembali, meski hanya menggunakan bambu. Tadi malam kira-kira jam setengah 9, Pak. Saat itu memang ada angin atau ada hujan? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tapi siangnya itu jauh, hujan deras. Ya. Tapi caranya gendeng-gendeng itu termakin pemberat. Jadi sekitar setengah 9 itu tidak kuat kondisi ini. Karena kayunya sudah rapuh ya? Sudah lumpuh ya. Jadi sudah bunyi berketak-ketak gitu. Tadi kan orangnya sudah kan keluar semua. Tapi terus tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban, alhamdulillah. Selamat semua orang 6 itu di dalam rumah, tidak ada yang kena apa-apa. Itu pagi tadi saya gerakkan karena saya atas nama Pak RW dan Pak RT itu saya beritahu orang-orang warga itu tolong ini karena yang orang tidak mampu, yang tidak kerja, coba ikut bersama-sama membersihkan ini yang gendeng-gendeng yang masih di serpit-serpitan diturunkan semua biar bersih. Jadi gitu Pak, yang saya itu yang tadi malam yang sebelah di rumah itu tetangga-tetangga yang ada yang di depan di dalam rumah saya yang tiga di rumah depan itu. Harapan saya ya mudah-mudahan pemerintah itu bisa membantu dengan ikhlas supaya bisa diduduki lagi, dimasuki biar tidak hujanan gitu Pak. Ya sementara ini ya biar bisa dipayoni lagi lah seperti tadi yang ada yang temerap itu yang di atas itu Pak. Daripada gini kan tidak bisa manggon, bisa hujan ya Pak. Jumat berharap ada bantuan dari pemerintah atau para dermawan yang peduli. Mengingat kondisi ekonomi Sofan yang memang kurang mampu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, musibah tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes menimbulkan kerusakan parah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Tengah Budyo Darmawan mengatakan jika di daerah tersebut sudah diketahui rawan pergerakan tanah. Beberapa penyebab terjadinya pergerakan tanah di Brebes antara lain faktor geologi seperti struktur tanah dan aspek lereng atau pembebanan daya dukung di daerah tersebut yang terbebani. Secara litologi di daerah di Kecamatan Sirampok masuk formasi rambatan, di mana kandungan tanah memiliki sifat mengembang yang besar, sehingga jika terdapat banyak air saat hujan maka tanah tersebut akan mengembang. Pihaknya menyimpulkan daerah-daerah yang masuk ke dalam formasi rambatan tidak layak sebagai tempat hunian. ESDM Jateng menyebut untuk memperkecil kejadian pergerakan tanah, masyarakat di sana harus lebih sering mengatur dan mengendalikan air agar air tidak mudah meresap ke dalam tanah. Solusi selanjutnya adalah relokasi yang bertempat di daerah yang tidak memiliki struktur tanah yang sama atau tidak berpotensi mengalami pergerakan tanah. Hindari untuk memotong lereng yang panjangnya, jadi misalkan lereng begini, sininya enggak apa-apa, tapi yang memotong seperti ini sedikit saja, sedikit, sedikit, dan jangan yang terus nanti turun, memotong lereng, khawatir ada daerah lereng-lereng itu terpotong sehingga nanti bisa bles langsung ke bawah sini. Nah, drainasenya dengan memperhatikan itu. Yang kedua itu memperkecil masukan, jadi tempat drainase itu, tempat selokan, tempat air itu harus ditutup, diplester ya, kalau yang di kampung-kampung diplester, sehingga air tidak sempat masuk, langsung keluar, segera keluar ke daerah di luar, dialirkan ke daerah yang relatif lebih aman. Jadi air jangan terlalu lama berada di situ, air segera supaya cepat mengalir. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jalan sekitar alun-alun Kabupaten Pati dan Panglima Sudirman bakal diberlakukan parkir elektronik. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati tengah menyusun perjanjian kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati tengah menyusun perjanjian kerjasama dengan BPKAD dan Bank Jateng Cabang Koordinator Pati untuk penerapan parkir elektronik, di mana penerapannya akan diterapkan di sekitar alun-alun Kabupaten Pati dan Jalan Panglima Sudirman. Nantinya, teknis dari elektronik parkir bakal menggunakan barcode yang dibawa oleh juru parkir, serta ditaruh di titik parkir secara permanen. Nantinya, wajib retribusi bisa membayar parkir dengan sistem tunai maupun non-tunai. Kepala Bidang Pengendalian Operasional di Subpati, Nita Agustining Tias, menuturkan nantinya retribusi ini bakal langsung masuk menjadi pendapatan asli daerah. Di akhir tahun kemarin kita sudah merintis dan kita sudah lakukan koordinasi diantaranya dengan Bank Jateng, terus kemudian dengan BPKAD yang utamanya sama. Dalam hal ini mungkin nanti bagian yang Pemda itu kerjasama itu ya. Terus kita juga sempat studi banding ke Blora, karena Blora itu sudah bulan kemarin itu sudah memperlakukan itu di beberapa titik ya, tidak secara keseluruhan itu. Jadi ada opsi. Jadi kita memberikan opsi ke wajib retribusi tadi ya, untuk bisa membayar melalui QRIS atau tunai. Jadi kita masih memperlakukan juga tunai, karena mengingat kan tidak semua penduduk, semua kalangan menggunakan QRIS gitu, terutama yang angkatan yang di atas saya kan, saya aja masih malas masih gampang tunai gitu. Kalau adik-adik kayak gini ya mesti sukanya QRIS, dan memang mestinya kita memberi pemahaman ke masyarakat itu, karena kalau QRIS kan itu memang langsung ke daerah gitu, langsung ada dan tidak melalui jukir, jadi kemungkinan kebocorannya kan ya hampir bocor lah istilahnya gitu. Dan itu nominalnya pun pasti
tidak bisa lebih kan, karena sudah ada nominal. Pasti dulu itu QRIS itu kan sudah ada pakai nominal kan. Ya. Jadi kita lebih ke itu, jadi lebih transparan, lebih akuntabel. Pihaknya menambahkan terkait tarif parkir tetap sesuai peraturan daerah Perda, yakni Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV.
Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, exit tol Taman Sari yang akan berada di dua wilayah yaitu Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga akan segera dibangun. Keberadaan exit tol Taman Sari ini nantinya diharapkan akan menjadi penopang peningkatan perekonomian warga di dua wilayah tersebut. Baik Pemkab Semarang dan Pemkot Salatiga tengah terus menyelesaikan berbagai persyaratan rencana dibangunnya exit tol Taman Sari, di mana exit tol tersebut akan berada di dua wilayah tersebut. Sama dengan exit tol Tingkir yang juga berada di dua wilayah yaitu Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, exit tol Taman Sari ini diharapkan bisa meningkatkan roda perekonomian di dua wilayah tersebut. Kepala Desa Pabelan, Abdul Aziz menyampaikan jika saat ini proses administrasi pembebasan lahan rencana pembangunan exit tol Taman Sari yang masuk wilayah Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang ini sudah ada di angka 98%. Di mana pihak Desa Pabelan tinggal menunggu proses pencarian lahan sebagai ganti rugi digunakan lahan kas desa pada rencana pembangunan exit tol Taman Sari tersebut. Nanti akan terbangun itu batas nanti yang terkena exit, jadi kita tidak mengurangi lahan untuk pertanian, cuman ini kurang lebih sekitar 20 atau 21 kios yang nanti akan terdampak untuk pembangunan off-ramp. Alhamdulillah 98% untuk administrasi sudah selesai, tinggal kita nanti yang 2% itu untuk cari tanah pengganti. Banyak yang berharap untuk exit tol Taman Sari ini segera terbangun. Kita sudah musdes yang dihadiri baik dari Salatiga maupun dari Pemkab Semarang. Adapun pada proses administrasi pembangunan exit tol Taman Sari ini diyakini tidak ada penolakan dari warga Kecamatan Pabelan, termasuk warga yang menyewa kios-kios yang ada di Desa Pabelan. Pihak pemerintah desa sudah menyiapkan kios pengganti yang terkena dampak dari pembangunan exit tol Taman Sari itu. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Saat ini kita sudah terhubung dengan reportase kami di Kabupaten Semarang yang akan menggambarkan suasana wilayah yang rencananya akan dibangun exit tol Taman Sari tersebut. Silakan Hesti Imaniar dengan laporan Anda. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Hesti Maniar sudah berada di perbatasan antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, di mana di belakang saya, pemirsa semuanya, nanti rencananya akan dibangun sebuah gerbang tol atau GT atau exit tol yang akan diberi nama Taman Sari, di mana exit tol Taman Sari ini merupakan akses nantinya menuju ke Kota Salatiga dan juga ke Kabupaten Semarang. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa memang sampai saat ini prosesnya masih terus berlanjut untuk pembangunan exit tol Taman Sari ini sendiri, di mana kita sudah sedikit berbincang dengan kepala desa di Pabelan ini atau kepala desa Pabelan di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Aziz, yang menyebutkan bahwa semua prosedur atau persyaratan secara administrasi sudah selesai atau sudah masuk di angka 99%. Dan saat ini pihak pemerintah desa Pabelan sendiri masih menunggu proses ganti rugi atau pembayaran uang ganti rugi, karena bisa kami sampaikan kepada Anda semuanya, di belakang saya ini merupakan tanah kas desa yang memang selama ini dikelola oleh pemerintah desa Pabelan yang ada di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Dan untuk exit tol Taman Sari ini sendiri nanti akan memakan lahan di dua wilayah, yaitu di Kota Salatiga sendiri dan juga di Kabupaten Semarang. Untuk Kabupaten Semarang yang masuk di Kecamatan Pabelan nanti akan dibangun sebuah exit tol Taman Sari ini, dan nantinya untuk masuk ke tol jalur dari Semarang menuju ke Solo nanti akan masuk ke wilayah Kota Salatiga. Nah, ini akan sangat menarik pemirsa, karena kita tahu bahwa baik di Kota Salatiga dan juga Kabupaten Semarang ini sudah memiliki beberapa exit tol atau gerbang tol, yang salah satunya yang masuk antara Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga yaitu gerbang tol Tingkir yang juga luasannya masuk di dua wilayah, yaitu Kota Salatiga
dan juga di Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Suruh. Dan ini adalah nanti exit tol kedua yang akan dimiliki kedua belah pihak pemerintah, baik itu Kota Salatiga dan juga Kabupaten Semarang. Karena hal ini dilakukan memang permintaan secara langsung dari pemerintah Kota Salatiga untuk kembali menghidupkan area perkotaan di Kota Salatiga, karena memang banyak sekali kendaraan yang masuk di ruas jalur tol Semarang Solo ini yang justru keluar di exit tol Tingkir. Nah, ini nantinya diharapkan juga baik dari pemerintah Desa Pabelan sendiri dan juga pemerintah Kabupaten Semarang ketika ada exit tol di Pabelan ini juga akan kembali menghidupkan wilayah Pabelan atau Kecamatan Pabelan yang ada di Kabupaten Semarang. Karena sebagai informasi kepada Anda semuanya bahwa di Kecamatan Pabelan ini tidak hanya ada satu kecamatan saja, tapi ada beberapa kecamatan yang lainnya yang memang harus melewati wilayah Kecamatan Pabelan. Di antaranya yaitu Kecamatan Beringin sendiri. Warga masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah Kecamatan Beringin harus melalui wilayah Kecamatan Pabelan yang ada di Kabupaten Semarang. Dan ini diharapkan ketika nanti exit tol ini berdiri dan selesai dibangun, akan bisa meningkatkan perekonomian baik di Kecamatan Pabelan sendiri dan juga beberapa kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Semarang. Dan sebagai informasi, nantinya untuk luasan lahan yang akan diganti rugi dan akan dibangun exit tol Taman Sari ini adalah seluas kurang lebihnya 629 meter persegi, dan ini merupakan tanah kas desa atau tanah yang selama ini dikelola oleh Desa Pabelan yang ada di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, yang saat ini selain digunakan sebagai lahan persawahan juga digunakan sebagai beberapa kios UMKM atau perdagangan bagi warga masyarakat Pabelan sendiri. Dan untuk kios-kios yang di belakang saya ini pemirsa nantinya akan sebagian mendapatkan tempat yang baru, karena memang nanti sebagian dari beberapa kios ini yang jumlahnya ada 60 kios, 30 diantaranya akan terkena dampak dari pembangunan exit tol Taman Sari ini. Dan sebagai informasi juga kepada Anda semuanya bahwa pembangunan exit tol Taman Sari ini tidak ada penolakan dari warga masyarakat di sekitar Desa Pabelan di Kecamatan Pabelan ini, karena memang mereka sudah menganggap dan sudah sadar dengan adanya exit tol ini akan bisa meningkatkan roda perekonomian bagi warga masyarakat sekitar yang ada di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang ini. Dan itu informasi yang bisa kami sampaikan kepada Anda semuanya. Dan kita akan kembali lagi ke studio. Terima kasih Hesti Imaniar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-504 tahun Kabupaten Semarang, Dinas Pariwisata setempat bersama Federasi Aerosport Indonesia menyelenggarakan Festival Paralayang 2025. Berbagai keunikan disajikan pada kegiatan sport tourism tersebut. Paraglider mengambil titik start dari Gunung Gajah Telemoyo di Kecamatan Getasan dan berakhir di lapangan Rawoboni di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Festival Paralayang sendiri diselenggarakan untuk memeriahkan hari jadi ke-504 Kabupaten Semarang. Total ada 43 paraglider yang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk turut serta dalam kegiatan festival tersebut. Para peserta diwajibkan mengenakan kostum unik saat terbang di langit Kabupaten Semarang. Salah satunya ya Paralayang dan Tole, karena memang kita punya tempat tinggian yang alam yang luar biasa, ada tempat landingnya juga, termasuk trail run karena bagian rangkaian HUT Kabupaten Semarang ke-504 dengan festival Paralayang ini ketiga kalinya. Baru sudah mengadakan ini ketiga kalinya. Ini salah satu bagaimana untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Semarang. Kita targetnya per tahun kan meningkat 1 juta, dan kemarin juga terlampaui masuk targetnya itu pasukan 538.000 itu dari tahun lalu yang sudah juta. Dan memang hanya trennya karena memang Kabupaten Semarang ini destinasinya banyak dan beragam, artinya semuanya masih, jadi tidak hanya satu, tapi ada beberapa top
top 5, top 10 pariwisata, gimana untuk memajukan tandem di Kabupaten Semarang. Dengan adanya tandem pasti yang jelas kan akan menarik wisata untuk masuk ke sini. Contohnya kayak di Puncak, contoh di Malang, itu sudah di Bali, apalagi kita sudah punya beberapa pesawat tandem di sini. Bagi peserta, Gunung Gajah menjadi tempat favorit tersendiri karena pemandangan alamnya yang indah. Kan kelihatan mewah aja tanpa kostum kan ya? Gitu ya. Tadi ada kesulitan nggak? Enggak, aman aja. Udah berapa kali ikut? Untuk tahun ini sekali ini. Tahun kemarinnya nggak ikut. 2 tahun yang lalu, tahun 2022 kalau nggak salah itu ikut. Ya. Happy, bisa terbang, iya bisa ikut meramaikan HUT Semarang, happy banget. Olahraga para layang tidak hanya untuk kategori kejuaraan saja, namun juga termasuk sarana untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Semarang. Beberapa wisatawan asing terlihat ikut serta menjadi peserta di ajang tahun ini. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sosok R.A. Kartini masa kini harus mampu menjadi sosok perempuan tangguh karena menjadi salah satu pondasi utama dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari dalam peringatan Hari Kartini di Pendopo Kabupaten setempat. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari memberikan apresiasi kepada seluruh perempuan baik dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, swasta, dan masyarakat umum yang telah memberikan kontribusi nyata melalui aktivitas positif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Di zaman saat ini, menurut Mbak Tika, perempuan harus dapat menjadi semangat dan perjuangan Kartini sebagai nilai hidup sehari-hari, termasuk memberdayakan keluarga sebagai modal utama memajukan peradaban bangsa. Kepada perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Kendal ini terinspirasi dengan perjuangan Ibu Kartini yang tentunya di zaman luar biasa sekali hari ini di zaman sekarang ini tentunya sudah banyak emansipasi wanita. Ini di Kabupaten Kendal juga kebetulan bupatinya perempuan, kemudian pengajarinya perempuan, kepala pengadilannya juga perempuan. Ya tentunya harapan kita semuanya kepada seluruh perempuan-perempuan di Kabupaten Kendal pada kesempatan peringatan Hari Kartini ini, marilah kita meningkatkan prestasi-prestasi kita tentunya untuk membangun bersama-sama Kabupaten Kendal. Kalau menurut Ibu, Kartini itu bagaimana? Sosok Kartini bagaimana? Ya, tentunya kan Ibu Kartini itu seorang sosok perempuan yang cerdas, pintar, tangguh, apalagi di zaman dulu itu kan sebetulnya perempuan itu kan dipingit tidak boleh berperan di luar rumah, tidak boleh bersekolah, tetapi dengan kegigihan beliau belajar otodidak, sehingga kemudian ini di zaman sekarang ini menginspirasi kepada perempuan-perempuan seluruh bangsa Indonesia untuk bangkit. Sementara Wakil Bupati Kendal, Beni Karnadi, memaknai sosok Kartini adalah wanita yang bisa membawa diri. Ketika mereka sebagai pegawai juga bisa membagi antara tugas perempuan di rumah dan di kantor. Sosial, nah ini yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para perempuan-perempuan, khususnya di Kabupaten Kendal. Peran sosial, ada peran sosial, ada peran publik, ada peran rumah tangga, dan berbagai peran itu harus dibagi. Jadi ada saatnya dia berperan sebagai ibu rumah tangga, dia harus kembali sebagai ibu rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga pun juga berbeda, harus ibu, harus masak, harus ini, dan sebagainya. Saya memberikan kebebasan juga kepada istri saya untuk selalu berdialog, ya, untuk membangun dirinya dan sebagainya. Saya bukan kalangan suami yang feodal juga, gitu. Karena kita ngerti bahwa perempuan hari ini juga perlu diajak dialog, nggak harus pragmatis, harus diperintah dan sebagainya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Musyawarah Kabupaten Kamar Dagang dan Industri Kadin Rembang telah sukses dilaksanakan, di mana Arifin, pengusaha mebel asal Kecamatan Sumber, terpilih sebagai Ketua Kadin baru secara aklamasi. Keberhasilan ini menandai kembalinya kepengurusan Kadin setelah vakum selama 10 tahun dan menjadi harapan baru bagi para pengusaha di Kabupaten Rembang. Arifin yang menjadi calon tunggal dalam pemilihan ini menyatakan rasa terima kasihnya kepada pengusaha yang telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Langkah pertama yang akan dilakukan yakni mengajak seluruh pengusaha baik yang bergerak di sektor rumah tangga maupun industri dan UMKM untuk bergabung ke dalam Kadin.
Dalam sambutannya, Arifin menegaskan pentingnya kolaborasi di antara para pelaku usaha untuk menghadapi tantangan ekonomi yang sedang dihadapi. Dirinya bertekad untuk menjadikan Kadin Rembang sebagai wadah untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang ada. Menjadikan Rembang menjadi lebih baik sesuai dengan visi misi Pak Bupati Rembang. Pak Bupati Rembang salah satunya kan ingin meningkatkan PAD. Kita sama-sama bagaimana caranya meningkatkan PAD Rembang. Gitu. Kalau yang terdekat ini, apa langkah-langkah dari Ketua baru Kadin Rembang ini, Pak? Kita akan mengumpulkan data-data semua teman-teman UKM, baik yang mikro, kelas kecil, menengah, kelas besar juga kita akan kumpulkan satu-satu. Kita akan data. Yang kedua kita data potensi-potensi Rembang apa aja. Seperti itu. Itu langkah-langkah semuanya. Tidak membedakan yang kecil, mikro dan lain sebagainya. Semuanya. Untuk harapan Ketua baru apa Pak ini, Pak? Harapannya kita segera melesat ya. Saya nggak bicara muluk-muluk. Kita asalkan bisa kerjasama dengan baik, kita fokus bekerja untuk usaha di Rembang supaya lebih maju. Contohnya pendampingan masalah pelatihan, transfer knowledge, permodalan, pemasaran, kita bisa diskusikan bersama. Sementara Bupati Rembang Harno menyatakan percaya dan menaruh harapan kepada Ketua Kadin Rembang terpilih periode 2025-2030. Dirinya juga meminta kepada para pengusaha agar saling bertukar ilmu, agar nantinya dapat membawa Kabupaten Rembang semakin sejahtera. Tentu saja aku yakin percaya dengan Ketua Kadinnya yang Mas Arifin sudah terbukti. Kita belum kenal semuanya dan kerja-kerja selama ini sudah terbukti, maka yakin kedepannya oke. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, musim haji membawa keberkahan tersendiri bagi pedagang perlengkapan haji di Kabupaten Demak. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, stan penjualan perlengkapan haji ramai diburu para calon jamaah haji. Para pedagang mengaku mengalami peningkatan penjualan hingga 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Stan penjualan perlengkapan haji yang berjualan di sekitar gedung Wisma Halim Demak diserbu oleh calon jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji tahap 2 tingkat kabupaten. Mereka berburu berbagai perlengkapan saat berangkat ibadah haji ke Tanah Suci, seperti pakaian ihram, sandal khusus hingga alat pelindung diri seperti masker dan topi. Tak sedikit pula jamaah haji yang membeli kebutuhan tambahan seperti kantong obat-obatan pribadi dan bekal makanan ringan serta kacamata. Pedagang perlengkapan haji mengaku omset penjualan mereka meningkat drastis dibanding hari-hari biasa. Bahkan peningkatan penjualan tersebut mencapai 2 kali lipat terjadi sejak tahapan bimbingan manasik haji tahap pertama. Rame semua kalau orang desa itu. Ihram, mas lain semua rame semua. Pakaian ihram terus ya, apa lagi? Pakaian ihram, mas sembarang sini. Nah desa itu pasti biasanya rame semua. Topi, payung, tuh. Ini lari semua, 3 putrinya. Ada peningkatan nggak Bu untuk pembelian ini? Alhamdulillah. Peningkatannya sampai berapa ini? Lumayan lah, alhamdulillah. Sampai 50%, ya, 2 kali lipat atau ada. Terjadi peningkatan itu sejak kapan Bu? Peningkatan penjualannya? Awal dari jualan Mas. Awal dari jualan udah rame kalau desa Demak itu. Awal bulan ini? Iya. Enggak, awal pertemuan haji itu udah rame. Pertemuan haji. Iya. Yang minggu kemarin itu ya? Udah ya. Sementara salah satu calon jamaah haji asal Meranggen Demak, Mas Lahah mengaku membeli topi hingga sandal untuk mengantisipasi panasnya cuaca di Tanah Suci. Pelangkatan topi yang penting itu. Topi ya. Sama saya. Kenapa Bu untuk milih topi, kenapa itu Bu? Untuk enggak antisipasi panas nanti ya? Selain topi apa lagi Bu? Perlengkapan kacamata. Oh sandal gitu ya? Ini beli double gitu Bu? Gimana? Beli double cadangan nih. Iya. Bimbingan manasik haji tahap kedua tingkat kabupaten ini menjadi agenda bimbingan manasik terakhir kali digelar sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Kementerian Agama menghimbau agar memahami dan mengamalkan apa yang telah diajarkan selama bimbingan manasik haji sehingga ibadah haji menjadi mabrur. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, sebuah pameran seni dengan nuansa lokalitas yang kuat digelar di Kampung Budaya Piji Wetan, Kabupaten Kudus. Berjudul Voktarium Tanpa Ngeli Muria, pameran ini menampilkan karya 15 seniman dari berbagai daerah yang berasal dari program residensi sejak awal tahun. Berlangsung di kaki Gunung Muria, pameran seni ini menjadi wadah ekspresi bagi para seniman sekaligus memperkenalkan bahwa aktivitas masyarakat desa adalah wujud seni yang autentik. Sebanyak 15 seniman dari Kudus, Jepara, Solo, Jakarta, hingga Tangerang terlibat dalam pameran ini. Karya yang ditampilkan beragam, mulai dari seni rupa, tipografi, musik, sastra, hingga pertunjukan. Seluruh karya yang dipamerkan merupakan hasil residensi yang telah berlangsung selama 4 bulan. Para seniman berinteraksi langsung dengan warga untuk mendapatkan inspirasi dari akar tradisi lokal. Jakarta, ada yang dari Madura, Tangerang, dan lain sebagainya. Yang dipamerkan ini paling banyak adalah seni rupa tentunya. Ada patung begitu, ada patung dari sampah ya, dari plastik gitu, ada yang sampah plastik, ada yang matraita itu jahit tangan, bagaimana yang namanya sampah kain dan lain sebagainya itu dijadikan menjadi karya seni. Ada juga fotografi, ada performance, ada seni rupa, seni musik, seni sastra, dan lain sebagainya dipamerkan di sini. Mengambil tema pameran Universitas Tapangeli itu maksudnya apa? Ya, Tapangeli ini bermaksud adalah menjadi sebuah metode dalam penciptaan seni, gitu. Jadi mengarus tapi tidak terbawa arus gitu. Yang mengarusnya di apa? Ya kita berbicara terkait tentang muria, santri, dan kretek gitu. Karena memang cakupan ini cukup luas, mau tidak mau mereka harus mengarus gitu, tanpa harus memberikan tanpa harus menolak begitu. Karena memang ada beberapa yang basicnya adalah arsip gitu. Ada arsip, dia mencoba untuk meneliti siapa sih peneliti pertama kali di Muria, ketemu gitu. Terus siapa santri yang mendampingi saat menjadi guiding, dia juga ketemu gitu. Jadi ada arsip, ada media legal yang itu street art begitu, cukup terkenal di Indonesia. Bahkan mereka yang pameran di sini itu sudah pernah ke luar negeri ya. Jadi di Prancis, di Belanda, di Jepang, di Mas Martin ini kemarin dari Cina ini ya mencoba untuk mengulik tentang pengetahuan yang ada di gunung, bahwa gunung itu sumber dari pengetahuan, dan kalau di-download pasti memori kita yang nggak sampai begitu. Itu menarik menurut saya wacana itu antara gunung dan kota, dan ternyata apa yang disampaikan menurut saya cukup membahagiakan. Kalau dulu kan buat ceng-cengan ya, orang gunung, orang desa begitu. Saat ini mungkin menjadi orang desa adalah satu pilihan, dan mereka tidak keluar dari desanya. Mereka membangun desanya supaya tidak menjadi objek, tapi dia menjadi subjek. Itu sih. Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Kudus menyatakan kesiapan memfasilitasi lebih banyak pameran seni, termasuk pameran nasional di Museum Kretek dan Pati Ayam. Saya kira untuk membuat secara khusus ya, memang program pemerintah itu kan dibuat hamin 1 tahun. Tapi saya kira untuk program-program kami yang insya Allah di tahun ini ada 2 pameran yang insya Allah nanti kalau memang dapat dukungan dari semua pihak akan kami angkat menjadi satu pameran nasional yang bertempat di Museum Kretek dan Museum Situs Purbakala Panggilan. Nah tentunya ini nanti jika seniman-seniman Kudus ini memang punya niat pengen menggelar karya-karyanya bersama teman-teman seniman yang ada di Jawa Tengah dan DIY, ini tentunya kami siap untuk memfasilitasi ya, artinya bagaimana karya-karya itu bisa dipajang di Museum Kretek ya, yang nanti juga dikolaborasikan dengan produk-produk ekonomi kreatif. Karena apa? Karena seni rupa ini merupakan salah satu 17 subsektor ya, ekonomi kreatif. Jadi ini sangat memungkinkan kami kolaborasikan dengan pameran-pameran ekonomi kreatif dan pameran-pameran museum yang akan kami gelar tahun ini, yaitu ada 2 kali kegiatan.
Voktarium Tapangeli tak hanya menjadi pameran tetapi juga ruang perjumpaan tradisi dan modernitas yang tumbuh dari desa. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati menerima bantuan bibit tanaman durian berjenis musangking dan duri hitam dari PT Hutama Karya Tbk yang diserahkan kepada kelompok tani makmur mandiri Desa Giling, Kecamatan Gunung Wungkal, Pati. Langkah ini sekaligus sebagai bentuk penghijauan Pergunungan Muria dan menjadikan Kecamatan Gunung Wungkal sebagai sentra produksi durian musangking dan duri hitam. Dari 3, 2, 1. Wujudkan Kecamatan Gunung Wungkal sebagai sentra produksi tanaman durian berjenis musangking dan duri hitam, pemerintah Kabupaten Pati menerima bantuan dari PT Hutama Karya Tbk berupa 130 bibit tanaman durian kepada kelompok tani makmur mandiri Desa Giling. Penyerahan bantuan ini digelar di Pendopo Kabupaten Pati, sedangkan untuk penanamannya secara serentak didampingi langsung oleh PT Hutama Karya Tbk. Dalam kurun waktu 1 bulan telah digelontorkan 5.500 bibit tanaman durian yang tersebar di Kecamatan Gunung Wungkal, Pati dan nantinya bakal terus bertambah. Bupati Pati Sudewo mengatakan pemberian bantuan bibit tanaman durian ini sebagai bentuk penghijauan Pergunungan Muria, serta menjadikan Kecamatan Gunung Wungkal sebagai sentra produksi durian musangking dan durian hitam. Tapi karena ini kan sudah bantuan dari BUMN yang kesekian kali, dalam waktu 1,5 bulan sudah didapatkan bantuan sebanyak 5.500 pohon yang menyebar di beberapa desa Kecamatan Gunung Wungkal, dan kedepannya nanti akan terus bertambah dan bertambah. Jadi selalu nanti akan ada bantuan dari BUMN dari Jakarta. Pesan saya kepada warga yang mendapatkan bantuan bibit ini betul-betul mau merawat, mau memelihara secara baik, secara sungguh-sungguh, dan konsultasi kepada ahlinya, yaitu kepada Pak Agus Widodo. Insya Allah dalam tahun ke-3, ke-4 Kecamatan Gunung Wungkal akan menjadi sentra produksi duren musangking dan duren blackthorn yang bisa menjadi ikonnya Kabupaten Pati, bahkan menjadi ikonnya Indonesia. Ini juga memiliki fungsi untuk penghijauan, fungsi untuk konservasi air, ben ora gampang bencana, biar selalu didapatkan mata air ketika musim kemarau. Bupati menambahkan masyarakat penerima bantuan bibit diharapkan dapat merawat dengan baik dan berkonsultasi dengan ahlinya, agar dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun Kecamatan Gunung Wungkal bisa terwujud menjadi sentra produksi durian musangking dan duri hitam. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 22 April 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya.